Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Di saat Raja Airlangga, Prabu Airlangga merayakan kemenangannya atas Wengker, teman-teman. Itu di Watanmas, Airlangga diserang oleh sekumpulan perempuan sakti. Mungkin karena lengah atau mungkin kalah sakti dengan perempuan-perempuan itu, yang ternyata adalah penganut aliran Bhairawa Tantra Pangiwa. Pada akhirnya Airlangga memutuskan untuk melarikan diri ke arah Lamongan, dan di sana dia diterima dan ditolong oleh penguasa daerah Lamongan, yaitu Dyah Tumambong. Teman-teman, ada pendapat yang mengatakan bahwa perempuan-perempuan perkasa yang menyerang Airlangga itu adalah keturunan di daerah Jawa bagian selatan. Tetapi ada pendapat lain yang mengatakan bahwa perempuan-perempuan yang memiliki tenaga seperti raksasa atau yang memiliki tenaga besar itu adalah Ratu Lodroyong. Ratu Lodroyong penguasa di daerah Tulungagung. Ratu Lodroyong itu seorang ratu yang menganut aliran Bhairawa Tantra, aliran Pangiwa, dan memiliki sesembahan Dewi Durga. Ratu Lodroyong merasa terganggu oleh ulah Airlangga yang ingin menguasai tanah Jawa. Teman-teman, sebelum Airlangga bisa menguasai tanah Jawa dan menyerang Ratu Lodroyong, maka Ratu Lodroyong itu mendahului menyerang Airlangga lebih dahulu. Itu adalah alasan utama kenapa Ratu Lodroyong itu ingin menghancurkan Watanmas yang dikuasai oleh Airlangga. Teman-teman, pasukan Airlangga yang gagah perkasa itu pun berhasil dikalahkan. Memang penganut ajaran Bhairawa Tantra Pangiwa itu terkenal dengan kesaktiannya. Di samping itu jumlah mereka juga sangat banyak sekali, karena penganut penyembah dari Batari Durga ini sangat memiliki rasa toleransi dan juga kesetiakawanan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, setiap aliran Bhairawa Tantra itu begitu banyak murid-muridnya, yang terutama rata-rata perempuan, karena merasa mendapat perlindungan dari alirannya, teman-teman. Dan kekejaman yang dimilikinya sangat luar biasa. Membunuh orang, baik itu secara langsung ataupun melalui jalur santet, itu sudah biasa di aliran Bhairawa Tantra ini. Teman-teman, mengenai kekejaman dari Bhairawa Tantra aliran Pangiwa ini, kita bisa melihatnya di Serat Calon Arang. Di dalam prasasti Terep itu, setelah Watanmas dibakar habis oleh tentara wanita tadi, teman-teman, itu Airlangga dan pasukannya itu melarikan diri ke arah utara, yaitu ke daerah Patahan Lamongan. Di Patahan Lamongan, Airlangga ditolong oleh penguasa daerah setempat yang juga seorang pendeta dari kepercayaan Bhairawa Tantra Pangiwa, yaitu Dyah Tumambong. Teman-teman, aliran Bhairawa Tantra itu adalah aliran gabungan dari dua agama, yaitu Hindu Siwa dan juga Buddha Mahayana. Kedua ajaran ini dijadikan satu ketika zaman Empu Sendok. Jauh sebelum Empu Sendok, teman-teman, sudah ada penggabungan dua agama ini di Mataram kuno ketika Rakai Pikatan berkuasa, teman-teman.
tetapi secara resmi diakuin ajaran Bhairawa Tantra ini ketika Mpu Sendok. Di saat Mpu Sendok memindahkan kerajaan Mataram dari Jawa Tengah menuju ke Jawa Timur. Teman-teman, kesediaan Dyah Tumambong membantu Erlangga itu tidak semata-mata tidak hanya sekedar membantu, teman-teman, tetapi juga memiliki pamrih, yaitu setelah keberhasilan Erlangga untuk membalaskan dendamnya kepada Sri Aji Worawari dari kerajaan Leram Blora, teman-teman, itu Dyah Tumambong meminta kepada Erlangga untuk memberikan hak sima terhadap desa atau tempat pertapaannya. Hak sima itu adalah sama dengan istilah tanah kamardikan atau tanah bebas pajak, teman-teman. Di dalam kerajaan Mataram, di dalam kerajaan zaman-zaman dahulu, tanah yang ditetapkan sebagai tanah perdikan ataupun tanah sima itu adalah tanah yang diberikan kepada seseorang yang berjasa terhadap raja ataupun kerajaan. Menawi kepareng kula nyuwun tlatah menika dados tlatah sima. Teman-teman, ini mengandung arti bahwa bahwa Erlangga itu harus merestui kehadiran aliran Bhairawa Tantra di kerajaan nantinya. Dyah Tumambong kemudian menggelar pujaan kepada Sang Hyang Dewi Durga, teman-teman. Ritual yang dilakukan ini disebut Panca Makara Puja atau Molimo, yaitu Madya, Mamsa, Matsya, Madra, Mudra, dan Matuna. Madya itu artinya adalah mabuk hingga tak sadarkan diri. Sedangkan Masa itu makan daging dan minum darah, teman-teman. Matsya adalah makan ikan sungai atau ikan laut. Mudra itu menari atau joget sampai lemas. Dan Maituna itu adalah melakukan ritual seksualitas atau perzinahan. Upacara ini dimulai dengan duduk menggelukar mengelilingi tumpeng, teman-teman, yang berisi ikan, daging, tuak, dan lain-lain, agar semua nafsu itu bisa tenang dan terkendali, harus diberi makan dan berbulu, teman-teman. Itulah ajaran dari Bhairawa Tantra. Teman-teman, setelah Dyah Tumambong selesai menggelar upacara persembahan terhadap sesembahannya, yaitu Bathari Durga, teman-teman, kemudian Erlangga dan pasukannya beserta Dyah Tumambong dan pengikutnya itu berangkat menuju ke Tulungagung, yaitu untuk menemui Ratu Lodoyong, teman-teman, yang telah menghancurkan Watanmas. Dan rencananya setelah dari Tulungagung ini akan langsung menuju ke Blora, yaitu ke kerajaan yang dipimpin oleh Sri Aji Worawari, yaitu di Leram. Keberangkatan Erlangga dan pasukannya ini menggunakan pasukan yang lebih kuat lagi, karena ditambah lagi dengan pengikut dari Dyah Tumambong, teman-teman. Sampai di sini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti channel Lancan itu. Ikuti terus kisah tentang Erlangga yang bercita-cita untuk menyatukan Medang Mataram kembali dengan bentuk dan nama baru, teman-teman. Di kemudian hari, kerajaan yang didirikan oleh Erlangga setelah peperangan melawan Leram ini adalah Kerajaan Kahuripan, teman-teman. Sampai jumpa di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.
Rahayu, Rahayu.